Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Channel Desa Mobindo kembali hadir ke hadapan teman-teman untuk menyuguhkan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman. Saya Sedar yang kembali hadir di channel ini untuk memberikan salah satu tutorial berkenan dengan cara pembuatan format surat keterangan domisili. Sebagaimana pada video sebelumnya kita sudah buat registernya. Baik, tapi sebelumnya saya ajak kepada seluruh teman-teman, bagi yang pertama sekali berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe channelnya untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan bagi teman-teman yang menjadi subscriber atau penonton setia dari channel ini, jangan lupa di like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Baik, kita langsung masuk saja. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar atau memperlihatkan bagaimana cara membuat tabel register untuk pembuatan surat keterangan domisili. Dan kali ini kita akan membuat format keterangan domisilinya. Karena sebelumnya belum ada format surat yang kita masukkan, tapi kali ini kita akan membuat suratnya. Jadi teman-teman, inilah tadi video sebelumnya, inilah yang kita sudah buat. Ini register surat keterangan domisili ya. Dan bagi teman-teman yang sudah melakukan penguncian pada tabel ini, pada lembar kerja ini, agar saya sarankan untuk kembali dibuka dulu, karena kita akan setting dulu tabel ini. Jadi langsung saja kita sudah ya, ini ada kita buat saja di sini short date-nya. Jadi kita langsung saja buat rank dulu di tabel register ini. Kita buat rank dari sini ya. Ya. Kita pertama, untuk rank pertama kita buat ini ya, sampai ke bawah, di blok sampai ke bawah. Kemudian kita buat ranknya menjadi domisili ini ya. Jadi caranya ketik di sini, kemudian setelah diketik baru di enter. Buat terserah teman-teman namanya apa, tapi kalau saya di sini saya namakan domisili. Itu yang pertama. Yang kedua, buat juga ini nama rank ini ya. Nama rank ini adalah di blok sampai ke bawah. Kemudian buat nama ranknya menjadi apa ya, nomor kakak nick ya, nomor kakak nick, baru enter ya. Jadi dua rank di sini kita sudah buat. Yang pertama itu adalah domisili yang ada ini ya, ini domisili. Kemudian yang kedua adalah nomor kakak dan nick. Selanjutnya teman-teman, buat satu lembar kerja, namakan lembar kerjanya domisili atau apa saja, silahkan teman-teman berkreasi sendiri. Kemudian ketik ini ya, ketik kopnya,
kemudian judul suratnya, kemudian nomornya, kemudian yang bertanda tangan di bawah ini kepala desa apa saja, tergantung desanya teman-teman, desa apa ya. Kemudian ini nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, nomor NIK, nomor KK, alamat. Selanjutnya ditulis bahwa benar yang bersangkutan tersebut di atas adalah warga kami yang berdomisili di dusun, kalau contoh saya di sini dusun Bontrono. Kemudian di bawahnya adalah Batu Lohe baru tanggal berapa tahun 2021 misalnya. Kemudian kepala desa, baru di bawahnya adalah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Ya, ini salah satu contoh saja. Kemudian setelah itu teman-teman buat lembar untuk print outnya. Caranya buat di sini, kalau misalnya kertas yang F4 teman-teman gunakan, saya pakai di sini F4 ya. F4 ini sudah ada. Kalau tidak ada misalnya, kalau tidak ada, buat begini teman-teman. Caranya adalah membuat di sini, saya ulangi, membuat klik layout, diklik kemudian size, kemudian more paper size, kemudian di sini option, kemudian di sini teman-teman pakai custom di sini ya, printer paper size custom. Kemudian di sini 330 yang width-nya itu 210, height-nya 330. Kemudian pakai ini milimeter. Kemudian oke. Kalau misalnya sudah, baru dibuat save, baru klik di sini F4 misalnya ya, F4. Begitu. Baru di sini diklik save the paper size setting, baru oke. Ya begitu ya. Saya kira untuk informasi itu cukup. Dan ini kita sudah setting kertasnya ukuran F4. Kemudian di view-nya itu agar ini tidak ada ya, kita buat ini back break preview. Oke. Kemudian kita setting. Nah, setelah itu kita setting crop-nya. Ini ya, di merge center. Kemudian di ini juga di merge center. Kemudian ini juga. Setelah itu buat ini ya. Diklik di sini baru more borders. Baru yang pakai ini ya di bawah, kan klik ini ya, baru oke. Nah setelah itu ini juga di border, di merge, ini juga di merge. Nah selanjutnya yang ini teman-teman, yang ini ya, yang ini di blok sampai di sini. Kemudian pakai ini, kemudian alignment, baru di sini justify. Kemudian di bawah sini dia, di sini pakai tidak apa-apa, biarkan saja begitu. Baru write text, kemudian merge cells, kemudian oke. Nah setelah itu baru tarik ke bawah ini sedikit, tarik ke bawah. Setelah itu kita atur ini sampai di sini, kemudian diatur juga ini. Kemudian di sini titik 2 tarik ke bawah. Setelah itu ini sama dengan di atas tadi,
di blok sampai di sini. Kemudian ini sudutnya diklik, baru alignment, di sini justify, di sini biarkan button begitu. Ini wrap text, merge cells, dicentang semua, baru oke. Setelah itu baru tarik ke bawah. Nah ini juga diatur sedemikian rupa ya sampai rapi. Selanjutnya nih teman-teman, kita atur kembali. Ini kita hilangkan dulu yang garis-garisnya itu ya. Saya berpendapat itu mengganggu. Kemudian ini di bold. Kemudian untuk format hurufnya itu terserah teman-teman. Caranya di sini ya. Di sini diklik, baru terserah. Misalnya pakai Bookman all style misalnya ya. Nah ini diperbesar sedikit, ini agak besar ya, karena kop itu diupayakan lebih besar dari isi surat. Ini diperbesar, kemudian ini lebih besar lagi. Oke, selanjutnya ini biar diperkecil aja, ini tidak apa-apa ya. Selanjutnya teman-teman, kalau yang ini tidak usah di bold, dihilangkan boldnya. Kemudian ini di garis bawah, kemudian nomor, terus ini yang bertanda tangan. Nah setelah itu kita pasang rumusnya. Ini format yang kita bikin, tapi ini belum otomatis karena kita belum pasang rumus. Jadi cara pasang rumusnya itu di sini diklik pertama dulu, baru sama dengan, baru tanda petik 2 kali, baru ini dihapus tanda petik di situ, baru klik di sini, mana ya, data umum kabupaten. Saya ulangi ya, sini, di sini tanda dan, kemudian data umum, kemudian kabupaten, kemudian tanda dan lagi. Setelah itu tanda petik, baru spasi, tanda petik lagi, baru tanda dan lagi, kemudian kap. Ini sudah ya, sudah jadi. Terus yang di sini teman-teman, kita buat sama dengan, baru tanda petik, baru ini dihapus tanda petik lagi, baru dan, baru fetch. Nah setelah itu yang ini juga sama dengan tanda petik, baru ini hapus saja ini, kemudian kita ini dan saja ya, langsung di sini. Kemudian ini ya, mana ini desa, kemudian dan tanda petik, spasi tanda petik lagi, baru dan, kemudian desa, baru enter. Nah setelah itu yang di bawah juga ini sama dengan tanda petik, baru tulis alamat, kemudian spasi tanda petik, baru dan, yang ini hapus, baru tulis alamat. Alamat, baru enter. Ya ini setelah itu kita ulang dari atas dulu. Ini dikasih upper ya, upper,
untuk huruf besar semua. Ini juga upper, baru buka kurung baru enter. Ini juga upper, kemudian buka kurung baru enter. Kemudian ini proper, baru buka kurung baru enter. Ya, ini dia. Kemudian yang ini tidak usah, biarkan saja. Nah, yang ini teman-teman, kita akan membuat rumus di sini. Jadi caranya adalah ini. Caranya adalah pertama kita buka dulu ini developer, baru insert, baru pakai ini combo box, kemudian pakai diletakkan di sini. Setelah itu, setelah buat combo box di sini klik kanan, baru format control, baru input range. Di sini kita tadi membuat range itu domisili. Kemudian ini sellingnya klik saja di sini teman-teman ya. Klik saja di sini, baru enter. Setelah itu baru oke. Nah, ini yang tadi itu teman-teman, kita sudah ada nama ini Abdul Salam, dia di nomor 1. Emi Wahdania di nomor 2. Ini Natasha nomor 3. Kan baru 3 ini di sini ya, baru 3. Oke, setelah ini selesai teman-teman, kita masuk saja dulu di sini nama. Caranya adalah sama dengan index, kemudian buka kurung, baru array row, tadi domisili ya, domisili, baru titik koma, baru klik ini ya. Kemudian nama itu di 1 ya, 1, baru tutup kurung, baru enter ya, Natasha. Nah, setelah itu ini kita kunci teman-teman, supaya kita bisa mengcopy ke bawah. Ini rumusnya, ini G4 kita kunci. Caranya dengan mengklik tombol F4 baru enter. Nah, setelah itu kita copy rumus ini ke bawah. Nah, karena ini Natasha semua, kita tinggal mengedit rumusnya. Caranya adalah kalau tempat dan tanggal lahir itu dia kita kembali dulu di sini ya, di worksheet domisili. Kemudian coba kita domisili ini 1, 2, 3. Nah, ini yang ketiga tempat lahirnya, berarti di sini ini 3 ya, 3, baru enter. Nah, inilah tempat lahirnya. Coba kita lihat Natasha. Nah, ini dia tempat lahir domisili. Kemudian setelah itu kita copy kembali dulu ini, kita copy, Ctrl C. Setelah itu tanda dan, baru tanda petik 1 kali, kemudian koma, kemudian spasi, baru tanda petik lagi, tanda petik, baru dan, baru dipaste rumus yang tadi. Kemudian ini dirubah menjadi 4. Nah, di sini karena yang diminta adalah tanggal lahir, maka kita tambah rumus di sini menjadi teks, kemudian buka kurung, kemudian di sini tanda petik, baru tanda petik, titik koma, baru tanda petik, baru DD, kemudian kemudian YY, baru tanda petik, baru tutup, baru enter. Nah, inilah dia hasilnya. Jadi dia 11 Mei 2008. Coba kita lihat 11 Mei 2008. Oke.
Nah, setelah itu ini jenis kelamin di kolom kedua kalau saya tidak salah ya. Betul. Ini ya di kolom kedua dari domisili itu. Domisili ini dia di kolom kedua. Selanjutnya pekerjaan. Pekerjaan ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 di pekerjaan ya. Berarti 8 di sini. Kita rubah 8. Nah, pekerjaan mahasiswa. Kemudian status perkawinan. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di kolom kelima. Ini kita rubah menjadi 5. Kemudian nomor NIK-nya. Nah, nomor NIK ini teman-teman kita rubah. Jadi kita rubah menjadi di sini bukan domisili, tapi dia menjadi nomor. Nah, ini nomor NIK kakak. Nah, nomor NIK itu di kolom kedua kalau saya tidak salah. Kolom kedua. Coba kita lihat. Karena ranknya adalah ini ya. Berarti ini nomor NIK dia. Ini kolom 1, ini kolom 2. Oke, selanjutnya ini ya 220, betul kah? 220 Natasha ya. Selanjutnya nomor kakak. Nah, rumus ini kita copy ke bawah juga. Kemudian kita rubah yang di bawah ini menjadi 1, karena di kolom pertama itu kakak. Selanjutnya alamat. Alamat ini teman-teman, dia kembali di rank domisili. Domisili di alamat ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia berada di kolom 12. Nah, ini kita klik, baru di sini dikasih 12. Enter. Oke. Kita atur dulu nih supaya pas kertasnya. Oke, setelah itu yang ini ya. Yang ini sebentar kita buat. Terus yang ini bisa langsung saja di sini kepala desa, atau bikin saja sama dengan baru di data umumnya sama dengan di sini jabatan. Jadi maksud saya kenapa kita bikin rumus seperti itu, karena jangan sampai ada lurah. Nah, ini terus sama dengan nama atau kades ya, atau pimpinan. Pimpinan, baru enter ya. Sampai di sini mudah-mudahan dipaham. Sekarang kita kembali ke sini, yang ini ya, yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini kita bikin rumus di sini. Jadi klik di situ baru sama dengan baru tanda petik. Yang bertanda tangan di bawah ini. Oke, di sini sampai di sini baru tanda petik lagi, baru dan kita hapus ya sampai di situ. Pimpinan ini ya, pimpinan, baru dan lagi, kemudian tanda petik, kemudian spasi, tanda petik lagi, baru dan kembali. Ini yang bertanda ini kepala desa, baru kemudian desa, nama desanya itu, kemudian dan kembali, tanda petik, baru spasi, tanda petik kembali, baru dan, baru kita klik di ini ya, kecamatan, baru tanda petik dan, baru tanda petik kembali,
kemudian tanda petik, spasi, tanda petik, baru dan, baru tulis sketch. Ini ya, sketch. Kemudian dan kembali tanda petik. Kemudian spasi, tanda petik, baru dan kembali, baru ini, klik ini ya, kabupaten. Kenapa bisa begitu? Karena jangan sampai di daerah teman-teman itu kota. Kemudian dan tanda petik, spasi, tanda petik, kembali, baru dan, baru kita ambil nama ranknya cup, cup. Kemudian dan tanda petik, baru menerangkan bahwa, baru titik 2 kemudian tanda petik, baru enter. Ya, inilah dia teman-teman hasilnya tadi, rumus-rumus yang kita gunakan. Yang bertanda tangan di bawah ini, oh ini pimpinan, bukan pimpinan, di sini jabatan ya, jabatan. Oke, enter. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, menerangkan bahwa. Nah, yang jadi persoalan teman-teman sekarang ini kan ada ini huruf besar, mestinya ini huruf kecil, ini huruf kecil juga semua ini. Jadi caranya adalah mulai di sini ditambah rumus menjadi dengan proper, baru buka kurung sampai di sini. Nah, di sini ditutup kurung, di sini teman-teman, tutup kurung, baru enter. Nah, ini dah yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, menerangkan bahwa. Nah, sekarang ini ditambah rumusnya menjadi upper. Ya, kita berharap huruf-huruf yang ada di sini itu huruf besar semua. Sekarang di sini rumusnya ditambah menjadi proper. Nah, supaya huruf pertamanya saja yang besar. Yes. Kemudian ini biarkan ini juga proper, enter, yes. Ini juga proper ya, proper, yes. Nah, ini biarkan ya, cuma kita atur saja begini ya. Nah, ini juga proper, enter. Nah, selanjutnya yang di sini teman-teman, bahwa benar yang bersangkutan tersebut di atas adalah warga kami yang berdomisili di dusun. Nah, jadi caranya adalah supaya, kenapa kita pakai pasang rumus di sini, supaya ketika misalnya kita rubah ini ya, kita rubah di sini, ini juga berubah. Mestinya kan ini Batu Karambu ini di sini, di dusun Batu Karambu mestinya, bukan Pontoranu. Jadi caranya adalah pasang rumus sama dengan baru tanda petik, kemudian bahwa yang benar yang bersangkutan tersebut di atas adalah warga kami yang berdomisili di, kemudian tanda petik di sini kemudian dusun Pontoranunya hapus, kemudian ditambah dengan dan kemudian ini ya, klik di sini, atau bisa juga begini teman-teman, sama dengan indeks ini ya, indeks, kemudian domisili titik koma, kemudian ambil ini ya, kemudian titik koma, baru kalau domisili kalau saya salah 12 alamat maksudnya ya, kemudian tutup kurung, baru enter. Ini ya, di dusun Batu Karambu. Kemudian di sini ditambah saja proper ya, kemudian enter ya.
Nah, sekarang sampai di sini sudah jadi, ini sudah jadi, ini juga sudah jadi, ini juga sudah jadi. Sekarang yang di sini, mestinya desa apapun yang gunakan itu sesuai dengan desanya. Sekarang kita pasang rumus sama dengan apa ya, desa ya, desa, kemudian dan tanda petik, koma, kemudian spasi tanda petik lagi, baru dan, kemudian oh ya lupa teman-teman, sebentar di registrasi domisili kita akan tambah satu kolom ya. Untuk sementara sampai di sini saja dulu ya, sampai di situ saja dulu. Batu Rohe, desa, dan tanda petik, koma, kemudian spasi tanda petik, baru enter. Kemudian di sini jabatan, kemudian ini pimpinan. Oke, jadi kembali dulu di sini register domisili, mestinya di sini ada tanggal ya. Di sini. Jadi caranya menyelipkan kolom teman-teman itu kita klik di sini di atas, kemudian klik kanan di mouse, baru insert ya. Nah, insert, kemudian kita klik di sini, kita ketik misalnya menjadi tanggal, maksudnya tanggal register ya. Kemudian kita buat yang ininya, buat ranknya, klik di sini, baru sort ke bawah, baru bikin ranknya menjadi tanggal atau TGL saja, TGL, baru enter ya. Contohnya misalnya tanggal 2 bulan 1 tahun 2001 itu tanggal, misalnya ini. Kalau yang kedua adalah tanggal 3 bulan 2 tahun 2001. Kemudian yang ketiga adalah tanggal 5 sini tanggal 5 bulan 3 2001 ya. Inilah tanggal-tanggal penregistrasian ya. Sekarang kita kembali di domisili ini ya, domisili. Di sini desa, kemudian ditambah rumusnya di sini, dan kemudian teks buka kurung, baru indeks ini ya, indeks, kemudian TGL, titik koma, baru klik di sini ya, ini satu, baru titik koma, baru satu, baru tutup kurung, baru titik koma, baru tanda petik, baru DD spasi baru spasi kembali baru tanda petik, baru tutup kurung, baru enter. Nah, ini sudah ini ya tanggal ya, Abdul Salam. Kemudian di sini sebelumnya kita proper, kita tambah rumus menjadi proper, baru buka kurung, baru tutup kurung, di sini enter ya. Ini juga kita mau jadikan huruf kecil saja, proper, baru enter. Ini di garis bawah. Kemudian sampai di sini sudah selesai formatnya, tinggal nomor yang ini teman-teman. Jadi cara pasang rumusnya itu adalah sama dengan baru tanda petik, baru nomor, kemudian spasi, titik 2 tanda petik, spasi dulu baru tanda petik, baru dan atau di sini teman. Ayo kita spasi beberapa di sini, baru garis miring, baru tanda petik, baru dan,
dan kemudian teks tulis teks kemudian buka kurung dari ini ya, ini kemudian titik koma baru 00 baru tutup kurung, teks dulu ya, 00 coba tanda petik baru 0 2 nolnya tanda petik, coba kita teks oke. 3 nolnya kemudian tutup apa dan kemudian tanda petik baru garing tanda petik lagi baru dan kemudian kasih masuk kodes. Nah, bukan kodes dulu, kita tulis dulu ini SKD ya, di sini saja SKD kemudian setelah tanda petik dan di sini garis miring dulu, kemudian dan baru kodes itu kodes adalah kode desa, kemudian dan tanda petik baru garing tanda petik lagi baru dan kembali, kemudian tulis roman buka kurung baru mont baru buka kurung kembali baru indeks baru TGL titik koma baru klik ini baru titik koma kembali baru 1 tutup kurung lagi. Nah kemudian dan baru tanda petik kemudian garing tanda petik lagi baru dan kembali baru year kemudian kembali di indeks ini ya, kita copy saja ini indeks kemudian tutup kurung baru enter. Jadi nomornya sudah selesai penomoran. Yang ini ada kalau yang 001 ini adalah nomor surat keterangan domisili. Nah sebelumnya itu ada yang kosong, itu untuk surat penomoran di registrasi umum. Kemudian ini SKD surat keterangan domisili, kemudian ini kode desa, ini bulan, ini tahun. Nah sampai di sini untuk format surat keterangan domisili saya anggap sudah selesai. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mengajukan surat keterangan domisili, tinggal klik di bawah di sini. Misalnya tanggal 4 bulan 4 tahun 2001. Nah, kemudian mestinya di sini kan sebentar ini dikunci. Kita tinggal menginput di sini nomor NIK-nya. Misalnya siapa ya? Misalnya ini ya, Amiruddin. Ini contoh saja Amiruddin. Kemudian di sini kita tinggal kasih masuk di sini nick-nya, baru itu sudah selesai semua. Sekarang kita tinggal mengklik Amiruddin. Nah ini dia di nomor 4. Kemudian ini teman-teman, kenapa ada seperti ini? Karena di database-nya ada spasi dulu. Ini ya, Amiruddin ini ada spasi. Kita hilangkan dulu spasinya. Saya tunjukkan juga teman-teman, ini untuk menghilangkan karena ini ada beberapa, ini kayak ini ada spasi, ini ada spasi. Kita mau hilangkan dulu spasinya semua. Kita blok ke bawah. Kita blok ke bawah, baru Ctrl F, baru spasi
satu kali baru replace, kemudian langsung saja di replace all. Oke, ulangi kembali tuh ya. Saya kira sudah tidak ada. Kalau misalnya masih ada, ya kita kembali melakukan hal seperti tadi. Ini sepertinya masih ada ya. Jadi kita blok kembali ke bawah. Di blok. Blok baru Ctrl F, baru spasi, replace, baru replace all. Cannot find, oke. Spasi, replace all. Kemudian kita ulangi, spasi lagi, replace all, oke. Saya kira sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat sini. Jadi di sini, oh ya, Natasha. Ini karena ada spasinya tadi kita buang, jadi dia hilang semua datanya. Oke. Sekarang sudah jadi. Emi Wahdania, Natasha, Amiruddin. Ya, setelah itu teman-teman tinggal masukkan logo di sini. Logonya apa yang mau di ini. Misalnya ini ya, Garuda, contoh saja. Nah. Oke, untuk format ini saya kira sudah selesai ya. Amiruddin, Emi Wahdania. Jadi ini untuk menghindari teman-teman bisa di merge saja itu, kemudian dibawa juga di merge ini ya, baru klik di sini. Ini untuk menghindari apa yang kelihatan seperti tadi. Nah, saya kira untuk sampai di sini sudah selesai. Sudah selesai. Kalau teman-teman masih masih ada yang perlu dipertanyakan, silakan komen di kolom komentar. Untuk menjaga keamanan dari format ini, teman-teman sebaiknya di blok di sini ya. Di blok di sini baru klik kanan, baru format cell, baru protection, baru hidden. Ini di checklist semua, baru oke. Nah, di sini jangan. Ini kita buka kunciannya, hiddennya dibuka situ. Oke. Yang ini khusus yang ini teman-teman nih, yang lain dikunci. Setelah itu baru review, baru protect sheet, baru hilangkan ini, kemudian dimasukkan passwordnya teman-teman, supaya format itu terjaga betul-betul. Jadi ini tidak bisa di apa-apakan, tidak bisa diedit, tidak bisa. Yang bisa itu di sini. Nah, oke. Selanjutnya ini diregister juga teman-teman. Coba kita lihat di sini yang tanggal ini ya, apakah sudah terproteksi. Oke. Nah, sekarang kita protect ini kembali karena kita buka ya tadi. Oke. Saya kira sudah cukup. Dan bagi teman-teman yang masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Demikian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan
kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mendapatkan filenya, silahkan komentar di kolom komentar, nanti kita kirimkan melalui emailnya. Jadi kirim emailnya di kolom komentar video. Jangan, kalau di Facebook kami tidak tangkap ya, nanti di YouTube nanti kita kirim formatnya. Tapi saya berharap karena format database-nya kita sudah kirim sebelumnya, format database itulah yang teman-teman modifikasi supaya itu menjadi database untuk surat-surat selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan teman-teman yang merasa bahwa ini bisa dibutuhkan oleh teman-teman yang lain, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar banyak teman-teman yang bisa mendapatkan informasi dari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.